Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung dan anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung dan anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis dengan topik kalau keluar rumah terasa sesak dan keliengan karena asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kalau keluar rumah terasa sesak dan keliengan karena asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi begini ya, ini kalau keluar rumah ya, itu kadang memang ada sensasi baru. Bahkan ada yang sensasi takut keluar rumah ya, yang sudah pernah saya bahas dalam video-video yang lalu ya. Nah ini eh, juga sebagai jawaban ya dari subscriber setia yang punya akun Kerinci ya. Halo Kerinci. Nah ini yang menanyakan, Pak, saya kalau keluar rumah ya, itu terasa sesak dan keliengan. Terus bagaimana solusinya? Nah dalam kesempatan kali ini saya angkat sebagai topik video kali ini ya. Nah ini akan mencoba saya jawab ya sesuai dengan pengalaman saya ya. Mudah-mudahan dapat memuaskan teman-teman semua. Jadi yang namanya penderitaan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini juga selain penderitaan fisik ya, gejala fisik, juga karena ada faktor psikis. Nah, oleh karena itu kadang kita ada yang dari segi rasa misalkan perut sudah membaik tetapi masih ada kecemasan, kemudian ada psikosomatis. Nah, itu juga wajar ya di dalam penderitaan ini itu. Nah, ini khusus untuk kali ini adalah ketika keluar rumah ini terasa sesak dan keliengan. Nah, ini kalau memang eh, sensasi ini muncul hanya pada saat keluar rumah ya. Tetapi kalau di rumah itu tidak muncul sensasi itu, nah ini bisa juga karena pengaruh psikis ini lebih kuat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang terpenting adalah kita bisa mencoba menemukan sebabnya dan bagaimana solusinya gitu. Nah, maka dari itu untuk sebab dan solusi ini akan saya tinjau secara psikisnya dan secara fisiknya. Nah, kalau dilihat secara psikis ya atau kejiwaan, pikiran, perasaan, ini mengapa bisa terjadi ini sesak, kemudian
terjadi keliengan. Nah, ini biasanya dampak dari GERD ya, dari GERD. Akan tetapi secara psikis timbul GERD itu diawali dari asam lambung yang naik. Jadi kadang psikis yang terguncang akhirnya mengakibatkan asam lambung naik, kemudian terjadi GERD ya. Nah, ketika terjadi GERD, ketika kita sedang di luar rumah, maka akan terasa di dada ini kadang sesak. Kemudian di kepala terasa keliengan. Ini sensasi dari itu. Nah, oleh karena itu, ini karena secara psikisnya ya, ini masih ada kecemasan ketika keluar rumah, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran, masih ada rasa was-was. Jadi belum percaya diri 100%. Nah, maka dari itu kadang memancing atau mendorong asam lambung naik menjadi GERD. Nah, setelah GERD kemudian menimbulkan sensasi itu, sesak dan keliengan. Kemudian juga secara psikosomatisnya ya, pikiran ini juga masih negatif. Jadi karena tadi pengaruh secara anxiety-nya masih ada kecemasan dan ketakutan. Nah, ini pikiran menganalisisnya jangan-jangan nanti di luar kambuh, jangan-jangan nanti keliengan. Nah, akhirnya menjadi direspon oleh tubuh ya, direspon melalui asam lambung naik, akhirnya apa yang dibayangkan itu menjadi betul gitu, seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya bagaimana? Ya, solusinya yang pertama kita kurangi tentang kecemasan ya, kita kurangi kecemasan, kurangi rasa ketakutan, kurangi rasa kekhawatiran, dan kurangi rasa was-was. Dengan cara kita sudah yakin bahwa diri kita ini baik-baik saja, diri kita ini tidak apa-apa ya, dan faktanya juga sehat-sehat saja. Nah, itu harus punya mindset yang seperti itu sehingga untuk keluar itu pede. Nah, ketika sudah seperti itu, maka pikiran pun akan menganalisanya yang positif, jangan menganalisa jangan-jangan nanti kambuh. Pikiran sudah positif juga. Istilahnya saya tidak akan kambuh seperti itu karena saya sudah sembuh, misalkan seperti itu. Jadi di dalam membangun keyakinan secara psikis memang kita harus berani mengatakan lebih dulu walaupun sebenarnya masih ada sensasi. Contohnya dulu ketika saya belum sembuh ya, tapi sudah lebih membaik ya. Itu ketika ditanya oleh teman atau mungkin orang lain lah ya, bagaimana Pak Gito udah sehat? Saya selalu jawab pasti sehat itu. Sudah sembuh seperti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya tersugesti di dalam diri kita yang akhirnya menjadi sembuh betulan gitu. Nah, maka dari itu ini juga termasuk sebagai solusi untuk mengurangi itu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was seperti itu gitu. Jadi kalau dalam diri kita ini sudah tertanam, saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak was-was. Saya yakin bahwa kita itu mampu seperti itu. Nah, kemudian secara pikiran kita juga menganalisanya yang positif. Positif contohnya yaitu saya sudah sehat, saya tidak apa-apa gitu. Nah, ketika seperti itu nanti yang muncul ya betulan tidak sesak, tidak keliengan seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah terkena psikosomatis. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita, terutama oleh asam lambung kita. Baiklah teman-teman ya, itu
dilihat dari segi psikisnya. Jadi tanamkan bahwa kita yakin ya, kita yakin, kita tidak cemas, kita berpikirnya positif ya, bahwa kita ini adalah sehat, baik-baik saja, dan faktanya juga sehat walafiat. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian bisa juga ya kita kalau di luar rumah itu sesak maupun keliengan. Ini kalau dilihat secara fisik ya, secara fisik, kalau tadi secara psikis ya, ini bisa juga karena dehidrasi ya. Dehidrasi itu kurang cairan lah, kurang cairan atau kurang minum seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya ya kita perbanyak minum ya. Apalagi kalau misalkan kita mau keluar rumah, walaupun mungkin hanya tidak jauh, hanya sekedar tongkrongan di luar rumah, itu untuk bagi penderita asam lambung, GTN, psikosomatis itu jangan terlalu lama dan tidak minum gitu. Jadi minum itu sebaiknya 1 jam sekali itu, ibaratnya 1 jam 1 gelas lah itu akan lebih bagus lagi. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita keluar rumah agak jauh yang nanti kira-kira tidak ada air minum, ya kita bawa bekal minum nggak apa-apa seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi itu bisa kemungkinan dari kurang cairan atau dehidrasi sehingga menyebabkan sesak dan ini keliengan tadi. Tapi kalau kita minumnya banyak, mungkin ada asam lambung yang sedikit naik, kemudian terbawa air minum, turun lagi ke lambung. Nah, ketika turun lagi ke lambung, ini sudah agak longgar, tidak sesak lagi seperti itu. Nah, syukur minumnya itu pakai air yang hangat. Jadi kalau air yang hangat itu lebih gampang ya, lebih gampang untuk seolah-olah seperti menurunkan itu karena ada kehangatan tadi. Karena sering juga asam lambung naik itu kadang dipicu oleh faktor kedinginan itu seperti itu. Maka untuk melawan kedinginan usahakan yang serba hangat gitu. Termasuk ketika keluar rumah ya kita harus secara fisik ya pakai jaket itu. Kalau misalkan acara-acara yang kira-kira di ruang terbuka ya, nah itu biasanya kan anginnya ini menyebabkan dingin, nah itu kita sebaiknya pakai jaket gitu. Oke ya teman-teman, jadi tentang kurang cairan dan secara suhu kadang kita kedinginan. Nah maka solusinya seperti itu ya, jadi banyak minum dan misalkan kegiatan di luar rumah kita selalu pakai jaket. Nah kemudian kemungkinan lain lagi adalah kurang nutrisi makanan. Jadi kalau kurang nutrisi makanan, kurang vitamin, kurang gizi itu juga akan mudah keliengan seperti itu. Nah solusinya apa? Ya kita makan makanan yang sehat dan cukup seperti itu. Nah dengan seperti itu maka menjadi ini tubuh staminanya menjadi fit lah. Ketika stamina menjadi fit, nah maka otomatis tidak mudah ada sensasi-sensasi itu datang karena asam lambung cenderung stabil gitu atau normal. Oke teman-teman ya, jadi intinya begitu. Jadi ketika kita di luar rumah itu keliengan ada 2 kemungkinan ya, karena sebab secara psikis kita masih ada kecemasan dan ada pikiran negatif, dan secara fisik mungkin kita kurang minum ya, mungkin kita kurang makan, mungkin kita terlalu dingin udaranya itu. Nah otomatis solusinya adalah seperti tadi yang saya sampaikan. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk memberikan sekedar referensi maupun motivasi buat
teman-teman khususnya yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.